Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Arianto dengan NIM 130-2024-0282 dari kelas A8. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan dari tugas metode numerik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal persamaan linear ini. Di sini terdapat diketahui soal dari persamaan linear, yang persamaan linearnya itu sudah diubah ke dalam bentuk matriks. Jika kita mengubahnya ke persamaan linear, maka baris pertama dikalikan dengan kolom variabel ini. Ini matriks A dan ini matriks B. Jadi di sini secara kita mengubah persamaan linearnya, maka kita akan mengalihkan baris pertama dengan kolom X dengan 2 dikali X1 sama dengan 2X1 ditambah dengan 3 dikali X2 ditambah 1 dikali X3 sama dengan X3, dan hasilnya itu 10. Selanjutnya 6 dikali X1 sama dengan 6X1 ditambah dengan 5 dikali X2 sama dengan 5X2 ditambah dengan 1 dikali X3 sama dengan X3, dan hasilnya itu 17. Selanjutnya di sini terdapat 4 dikali X1 sama dengan 4X1 ditambah 2 dikali dengan X2 ditambah 1 dikali X3 sama dengan X3, dan hasilnya itu 27. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal ini menggunakan metode Gauss-Jordan, dan selanjutnya kita ubah matriks di atas menggunakan matriks augmented. Selanjutnya saya akan menggunakan operasi baris, yang dimana matriks A kita ubah menjadi matriks identitas, yang dimana matriks identitasnya itu 1 0 0 0 1 0, dan untuk baris ketiga 0 0 1. Jadi matriks entitas ini adalah patokan hasil akhirnya yang kita akan bahas pada penyelesaian soal ini. Jadi pada langkah pertama, untuk memudahkan perhitungan, kita jadikan elemen pertama baris ini yang nilai 2-nya menjadi 1 dengan membagi seluruh baris pertama dengan 2 dengan rumus 1/2 dikali dengan baris 1. Seperdua dikali dengan 2 sama dengan 1. 3 dikali 1/2 sama dengan 1,5. 1/2 dikali dengan 1 sama dengan 0,5. Dan untuk baris kedua dan ketiga itu tidak berubah.
Jadi kita tuliskan saja nilai yang tadi, yaitu 6, 5, 1, 4, 2, 1. Dan di sini variabel X-nya juga berubah di baris pertama, yaitu 10 1/2 dikali dengan 10, maka hasilnya itu 5. Selanjutnya kita akan membuat elemen di bawah pivot ini, yaitu kolom pertama yang dimana pivotnya adalah 1. Kita akan membuat kolom pertama ini yang di bawah pivotnya ini 1 akan menjadi 0. Untuk baris kedua, kita menggunakan sebuah rumus. Kita menggunakan rumus R2 dikurang dengan 6 dikali R1 atau baris 1. Jadi di sini kita tulis saja dulu baris yang pertama, baris 1, karena nilainya itu tidak berubah. Jadi kita tulis 1, 1,5 dan 0,55. Di sini yang kita ubah yaitu baris kedua dan baris ketiga. Karena di sini patokannya adalah 1, yang dimana kolom 1 ini baris 1, nilai satunya itu adalah pivot. Jadi R2 di sini R2 dikurang dengan 6, baris kedua dikurang dengan 6 dikali R1. Di sini 6 dikurang dengan 6 dikali dengan R1, jawabannya adalah 0. Dan 5 dikurang 6 dikali dengan 1,5, hasilnya adalah min 4. Selanjutnya 1 dikurang dengan 6 dikali dengan R1, yaitu 0,5, hasilnya itu min 2. Dan 17 dikurang dengan 6 dikali dengan 5, hasilnya itu min 13. Selanjutnya untuk merubah angka 4 ini menjadi 0, maka kita menggunakan rumus yang dimana rumusnya itu baris ketiga dikurang dengan 4 dikalikan dengan baris pertama. Jadi angka 4 ini kita kurangkan dengan 4, lalu kita kali dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya angka 2 ini kita kurangkan dengan 4 dikali dengan 1,5, maka hasilnya adalah min 4. Dan untuk kolom ketiga, baris ketiga, yaitu angka awalnya di sini adalah 1, baris ketiga ini 1 dikurang dengan 4 dikalikan dengan 0,5, maka hasilnya adalah min 1. Dan nilai 20 variabel X ini 27 dikurang 4 dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 7. Jadi untuk merubah baris kedua ini kita menggunakan rumus ini, dan untuk merubah nilai baris ketiga ini kita menggunakan rumus ini, baris 3. Selanjutnya sekarang kita fokus ke baris kedua, kolom kedua,
ini adalah kolom kedua, baris kedua. Kita fokus ke sini, yang nilainya adalah min 4. Kita ubah menjadi 1. Dengan membagi seluruh baris kedua dengan min 4. Jadi kita menggunakan sebuah rumus, yaitu baris kedua kita bagikan dengan 1/4. Kita bagikan dengan 1/4 dikali dengan baris kedua. Jadi hasilnya begini. Kita tulis saja baris pertama, karena baris yang kita ubah adalah cuma baris kedua, maka kita tulis saja nilai dari baris ke 3. Nah, kita di sini kita akan menyelesaikan di baris kedua ini, yang dimana 0 ini kita bagi dengan 1/4 dan dikali dengan baris kedua ini, maka hasilnya tetap 0. Selanjutnya min 4 ini kita bagi dengan kita kalikan dengan 1/4 min 4, maka hasilnya akan menjadi 1. Dan selanjutnya untuk nilai min 2 kita kalikan dengan 1/4 dan hasilnya adalah 0,5. Dan untuk nilai variabel X, maka di sini terdapat min 13, maka kita kalikan saja min 4 dikalikan dengan min 13, maka hasilnya 3,25. Nah, selanjutnya kita menghilangkan elemen di atas dan elemen di bawah pivot. Elemen pivot ini adalah elemen pivot kedua. Elemennya selanjutnya ini adalah patokan pivot, yang dimana elemen baris ketiga ini dan elemen baris pertama ini, kolom kedua, kita akan mengubahnya menjadi 0. Dan baris pertama ini kita akan mengubahnya menjadi 0 juga. Jadi di sini patokannya adalah pivotnya 1, ini akan kita ubah menjadi 0, dan ini juga akan kita ubah menjadi 0. Untuk baris pertama, karena kita akan mengubah di kolom kedua ini, maka nilai dari kolom 1 saja, 1 tidak kita ubah. Jadi kita tuliskan saja, yaitu 1, 0, 0, dan di sini yang kita akan ubah yaitu cuma kolom kedua. Jadi kita tuliskan saja nilai dari kolom 1. Selanjutnya untuk menyelesaikan baris 1 ini, kita gunakan rumus, yaitu baris 1 dikurang dengan 1,5 dikalikan dengan baris kedua. Ini untuk baris
pertama. Dan untuk rumus kedua, maksudnya ini rumus untuk baris ketiga, kita gunakan dengan baris ketiga dikurang dengan 4, kita kalikan dengan baris kedua. Selanjutnya baris pertama kita kurangkan dengan 1,5 dikali dengan R2. Di sini terdapat 1,5, kita kurang dengan 1,5 dikali dengan R2, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk 0,5 ini kita kurangkan dengan 1,5 dikali dengan baris kedua kolom ketiga, yaitu 0,5, maka hasilnya adalah min 0,25. Dan untuk variabel X nya di sini terdapat 5, yang dimana nilai 5 ini kita kurang dengan 1,5 dan dikalikan dengan R2, maka hasilnya adalah 0,125. Maka selanjutnya akan terus begini. Kita kasih masuk saja ke rumus ini. Selanjutnya pivot di sini tidak berubah, tetap 1, dan kolom ketiga baris kedua nilai awalnya 0,5 di sini kita kurangkan dengan 1,5 dikali dengan baris kedua, maka hasilnya tetap sama. Di sini 0,5 yaitu 0,5, dan variabelnya di sini 3,25, kita tulis saja 3,25. Selanjutnya untuk baris ketiga kolom kedua, kita lakukan rumus baris ketiga ini, yaitu nilai min 4 kita kurangkan dengan 4, lalu kita kalikan dengan baris kedua, yang dimana nilainya yaitu min 4 dikurang dengan 4 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Dan selanjutnya min 1 dikurang dengan 4 dikalikan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 1. Dan nilai variabel X nya yaitu 7, kita masukkan juga, yaitu di sini 7 dikurang 4 dikali dengan 3,25, maka hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya sekarang pivot ketiga sudah berada di baris ketiga. Ini pivot ketiga dan kolom ketiga nilainya sudah 1. Jadi kita tinggal menghilangkan elemen di atasnya menjadi 0. Jadi di sini untuk kolom ketiga, baris kedua dan baris ke-1 nilainya di sini akan menjadi 0. Jadi kita menggunakan rumus, yaitu baris pertama kita jumlahkan dengan 0,25 dikali dengan baris ketiga. Dan untuk baris kedua kita gunakan rumus, yaitu baris kedua dikurang dengan 0,5 dikalikan dengan baris ketiga, maka hasilnya akan begini. Jadi
nilai 1 dan 0 itu tidak akan berubah, jadi kita tuliskan saja, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi kita tulis pivot dari kolom ketiga ini, baris ketiga 1. Jadi untuk mengubah nilai min 0,25 ini dan 0,5 ini, kita menggunakan rumus ini. Jadi yang pertama, nilai dari min 0,25 dijumlahkan dengan 0,25 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Dan selanjutnya untuk kolom ketiga ini, baris kedua, kita akan mengubahnya menjadi 0 dengan menggunakan rumus 0,5 dikurang dengan 0,5 dan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk menentukan variabel x-nya di sini, kita kasih masuk saja ke dalam rumus, yang dimana rumusnya yaitu ini R1 nya 0,125 kita jumlahkan dengan 0,25 lalu dikalikan dengan baris ketiga kolom ketiga yaitu 1, maka hasilnya adalah 5,125. Baris kedua untuk variabel x nya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu baris kedua ini kita kurangkan dengan 0,5 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah min 6,75. Dan di sini yang kita cuma cari tadi itu yaitu baris pertama dan baris kedua, jadi nilai dari variabel x dari baris ketiga itu tetap saja tidak berubah, jadi kita tulis adalah 20. Jadi hasil akhir dari matriks ini adalah ini. Jadi nilai x1 adalah 5,125, x2 adalah min 6,75 dan x3 adalah 20. Jadi ini adalah solusinya. Jadi kita sudah menemukan solusinya dan hasil akhir dari matriksnya, matriks entitasnya dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dan penyelesaian dari tugas persamaan linear dari tugas metode numerik. Kurang dan lebihnya, salah dan benarnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.